B1B1 228089. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang saya ketahui mengenai materi tata kelola keuangan atau RAPBD kota. Lalu sebelumnya kita harus mengetahui apa itu APBD. APBD yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 8 tentang Keuangan Negara. APBD terdiri dari anggaran pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan terdiri atas kekayaan daerah dan penerimaan lain-lain. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah adalah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN. Tahun anggaran APBN yaitu mulai dari 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan, sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu sistem anggaran yang mengutamakan upaya, pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Lalu slide selanjutnya yaitu fungsi APBD. Fungsi APBD jika ditinjau dari kebijakan fiskal yaitu yang pertama fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi yaitu bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah jadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi, yaitu bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta untuk menciptakan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Kemudian fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Lalu fungsi stabilisasi, yaitu anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Lalu kemudian bagaimana alur proses perencanaan anggaran? Proses penyusunan perencanaan di tingkat satuan kerja dan pemerintah daerah dapat diuraikan sebagai berikut ini, yaitu pada bulan Januari, SKPD menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Lalu pada bulan April lakukan penyusunan Renstra SKPD, dimaksudkan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan. Lalu kemudian pemerintah daerah menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari rencana strategis SKPD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada rencana pemerintah. Kemudian Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
RKPD merupakan rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas, pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud di atas adalah mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Terakhir, penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Lalu kemudian prinsip-prinsip APBD. Yang pertama ada prinsip kesatuan, kedua universalitas, yang ketiga tahunan, yang keempat spesialitas, kelima akrual, dan yang keenam adalah kas. Prinsip-prinsip dasar yang berlaku di bidang pengelolaan anggaran daerah yang berlaku juga dalam pengelolaan anggaran negara sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Unsur atau prinsip yang pertama itu kesatuan. Pada prinsip ini, asas ini menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Yang kedua, prinsip universalitas. Asas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Yang ketiga, prinsip tahunan. Asas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk 1 tahun tertentu. Yang keempat, spesialitas. Asas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Kemudian yang kelima, prinsip akrual. Asas ini mengatakan bahwa anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas. Selanjutnya yaitu asas kas. Asas kas ini menghendaki agar anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran atau penerimaan uang dari atau ke kas daerah. Sedikit saya jelaskan mengenai sumber penerimaan APBD. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi itu terdiri dari beberapa. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD. Pada pendapatan asli daerah ini mengandung atau terdapat juga pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, keuntungan dari perusahaan-perusahaan milik daerah, lain-lain pendapatan asli daerah. Yang kedua ada dana perimbangan, yaitu dana yang dialokasikan dari APBN untuk daerah sebagai pengeluaran pemerintah pusat untuk belanja daerah. Dana perimbangan ini meliputi dana bagi hasil, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada kepala daerah sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya alam di daerah oleh pemerintah pusat. Lalu dana alokasi umum, yaitu berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan sebagai wujud dari pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Lalu ada dana alokasi khusus yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus daerah yang disesuaikan dengan prioritas nasional. Baiklah, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan, yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah,
sekian materi yang bisa saya sampaikan.